Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bagus Apriyadi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah kasus penting dalam dunia pendidikan, yaitu konflik antara pengajaran teori evolusi dan narasi penciptaan dalam agama yang terjadi di sebuah sekolah menengah. Kasus ini bukan sekadar pertentangan sains dan agama, tetapi menyentuh pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Mari kita lihat dari sudut pandang ontologi. Ontologi bertanya, apa realitas yang kita ajarkan dalam pendidikan? Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi membahas hakikat keberadaan atau realitas. Pada kasus ini, teori evolusi menjelaskan asal-usul kehidupan berdasarkan proses seleksi alam. Ini adalah realitas dari sudut pandang ilmu. Sementara itu, narasi penciptaan dalam kitab suci menegaskan bahwa kehidupan adalah ciptaan Tuhan sebagai bentuk realitas spiritual dan transenden. Kedua pandangan ini berasal dari dua domain realitas berbeda. Sains berfokus pada penjelasan kausal dan fisik, agama berfokus pada makna dan nilai spiritual. Konflik timbul ketika keduanya diposisikan sebagai lawan, bukan pelengkap. Selanjutnya, dari sisi epistemologi. Epistemologi membahas sumber pengetahuan dan cara memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan seperti teori evolusi didasarkan pada observasi, eksperimen, dan analisis logis. Pengetahuan ini bersifat tentatif dan terbuka terhadap pembaruan. Sementara itu, pengetahuan agama bersumber dari wahyu dan iman yang diyakini bersifat mutlak dan final oleh para pemeluknya. Filsafat ilmu mengajarkan bahwa beragam sumber pengetahuan sah berdampingan asalkan kita sadar akan batas dan fungsinya. Kita tidak perlu mencampur adukan, melainkan memahami bahwa ilmu menjelaskan cara kerja alam dan agama memberi makna atas kehidupan. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi bertanya, untuk apa pengetahuan diajarkan? Aksiologi melihat pada nilai, tujuan, dan etika dari suatu ilmu. Tujuan utama pendidikan bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kasus ini, memaksakan hanya satu perspektif, baik evolusi atau penciptaan, dapat mengabaikan keberagaman keyakinan peserta didik. Karena itu, pendekatan inklusif menjadi penting. Biologi tetap mengajarkan evolusi sebagai teori ilmiah yang berlaku dalam kerangka sains, sementara narasi penciptaan dijelaskan dalam pelajaran agama sebagai keyakinan yang hidup dalam komunitas. Keduanya tidak perlu bertentangan jika difasilitasi dengan dialog dan saling menghargai. Selanjutnya, pendekatan solutif dan inklusif. Filsafat ilmu menawarkan solusi melalui pendekatan interdisipliner dan humanistik seperti mengajarkan evolusi sebagai teori, bukan sebagai kebenaran absolut. Kemudian mengajak orang tua, guru agama, dan guru sains untuk berdialog terbuka, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis namun tetap menghormati iman. Pendidikan bukan tentang menenangkan satu sisi, tetapi membentuk manusia yang berpikir secara ilmiah sekaligus bijaksana secara spiritual. Jadi, melalui lensa filsafat ilmu,
kita bisa melihat bahwa konflik antara sains dan agama dalam pendidikan bukanlah soal benar atau salah, tetapi tentang bagaimana menyelaraskan dua sumber pengetahuan yang sama-sama penting bagi perkembangan manusia. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, mengajarkan ilmu tanpa kehilangan iman, dan menjaga iman tanpa menolak ilmu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.